Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi walaupun tidak secara langsung, melainkan secara daring. Sebelumnya mungkin dia menyampaikan kembali Mas Rizky. Jadi diharapkan semuanya bisa menghadiri pembelajaran sosiologi kali ini, dan ibu kira ibu tidak perlu lagi memperkenalkan diri karena pada waktu di kelas 11 ibu juga sudah mengajar kalian semua, baik dari kelas 12 IPS 1 sampai dengan 12 IPS 5. Jadi tidak perlu memperkenalkan diri. Ibu harapkan semuanya dalam kondisi yang tetap sehat ya, beberapa kondisi kesehatan. Jadi proses pembelajaran dalam situasi COVID ini terpaksa dilakukan secara daring. Baiklah anak-anak, sebelum proses pembelajaran dimulai, mungkin perlu kita juga memanjatkan puji syukur, kemudian juga memohon keselamatan dari Sang Pencipta atau dari Tuhan. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut dengan materi dari bab 1 ini, mungkin juga perlu ibu ingatkan kalian bahwa absensi, ingat ya anak-anak, jangan sampai lupa absen, sebab kehadiran kalian ini juga bagian daripada salah satu rambu-rambu di dalam penilaian sosiologi khususnya. Ya, jadi perlu juga ibu mungkin mengingatkan lagi ya materi-materi yang sudah pernah kalian dapatkan di kelas 11, yaitu materi yang mencakup apa saja: kelompok sosial, kemudian masalah sosial, kemudian masalah konflik dan kekerasan, kemudian juga dalam bab yang terakhir, dalam bab terakhir dari materi kelas 11 itu adalah kalian ibu meminta untuk membuat satu penelitian yang sederhana yang berkaitan dengan materi konflik dan kekerasan. Jadi tolong dibaca-baca kembali semua materi di kelas 11, sebab materi di kelas 11 ini juga menjadi dasar daripada materi di kelas 12 ya. Ingat bahwa di kelas 12 ini nanti kalian akan menghadapi ujian ya. Untuk materi ujian itu nanti diambil dari materi kelas 10. Jadi diharapkan semua anak-anak bisa mengulang kembali semua materi yang sudah pernah diberikan, sehingga pada saat menghadapi ujian kalian tidak kelabatan untuk mempelajari sekian banyak materi yang sudah kalian dapat. Jadi tidak hanya materi di kelas 12 saja, tetapi materinya adalah dari kelas 10, kelas 11, dan sekaligus juga kelas 12. Ya. Baik, sebagai rambu-rambu penilaian ini diharapkan kalian juga semuanya sudah tahu apa saja yang menjadi rambu-rambu penilaian, sehingga kalau kalian nanti mendapatkan nilai tidak sesuai dengan yang kalian harapkan, itu berarti ada rambu-rambu yang tidak kalian penuhi. Apa saja? Kehadiran. Ya, walaupun di dalam pembelajaran secara online, ibu akan selalu mengecek kehadiran kalian. Kemudian yang kedua adalah kedisiplinan di dalam mengumpulkan tugas-tugas. Ya. Jadi jangan sampai ada yang mengeluh kemudian tidak sama sekali mengumpulkan tugas. Sebab tugas itu bagian daripada penilaian. Ya. Kemudian ulangan harian. Jadi nanti juga ulangan harian akan dilaksanakan secara online. Ya. Dan yang berikutnya adalah ulangan akhir semester.
Ya, jadi semua itu adalah rambu-rambu yang harus kalian patuhi sehingga kalian bisa mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang kalian harapkan. Baik, itu Ibu kira yang perlu Ibu ingatkan kembali, walaupun sebenarnya kalian sudah tahu apa saja yang menjadi rambu-rambu di dalam penilaian, khususnya pelajaran sosiologi. Nah, kita lanjut sekarang ke materi. Materi dari bab pertama ini adalah tentang perubahan sosial dan dampaknya. Ya. Sebelum Ibu lanjut dengan materi yang sebenarnya, perlu juga Ibu sampaikan apa yang menjadi sub pokok bahasan pertemuan yang pertama ini. Ya. Di sub pokok bahasan pertemuan yang pertama ini adalah pengertian dari perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial? Kemudian setelah kalian mempelajari materi ini, ya, kalian dituntut untuk mempunyai kompetensi dasar. Apa yang menjadi kompetensi dasarnya? Ya, kalian bisa memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang harus kalian miliki setelah kalian mendapatkan pelajaran tentang perubahan sosial. Ya, itu berbagai jenis, kemudian berbagai faktor-faktor perubahan, kemudian bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat setelah terjadinya perubahan tersebut. Lanjut slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari pembelajaran ini. Artinya di sini bahwa setelah kalian mempelajari materi tentang perubahan sosial ini, diharapkan peserta didik itu dapat apa? Yang pertama adalah mengidentifikasi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sekitar kalian. Ya, jadi dengan memiliki kemampuan mengidentifikasi sehingga perubahan-perubahan yang terjadi bisa ke arah yang lebih baik atau dengan kata lain bisa meminimalkan perubahan ke arah yang kurang baik. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah kalian dapat memahami konsep-konsep apa saja yang ada di dalam materi perubahan sosial. Ya, itu kira dua tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini untuk yang lainnya mungkin pada pertemuan berikutnya akan Ibu sampaikan. Nah, sebagai kata kunci, nah ini akan selalu muncul, ya. Apa kata kunci? Kata kunci ini adalah konsep-konsep yang nanti akan selalu muncul di dalam setiap pembahasan materi tentang perubahan sosial. Yang pertama adalah perubahan sosial itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah agent-agent, yaitu agent-agent nanti menjelaskan. Kemudian yang berikutnya itu yang berkaitan dengan teori-teori, yaitu ada teori evolusi dunia, ada revolusi, ada modernisasi, westernisasi, kemudian sekularisme, disorganisasi maupun disintegrasi dan reorganisasi maupun reintegrasi. Ya, itu dikira kata kunci yang nanti akan selalu muncul di dalam pembahasan dari materi perubahan sosial. Ya, jelas ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita mulai dari pengertiannya. Jadi, agar kalian bisa memahami pengertian atau konsep perubahan sosial, kemudian sekaligus juga bisa mengidentifikasi tentang perubahan-perubahan sosial yang terjadi di lingkungan kalian. Kalian juga perlu mengetahui tentang pengertian perubahan sosial.
Dalam hal ini, pengertian perubahan sosial menurut beberapa orang ahli. Jadi ibu tidak ambil seluruh pengertian menurut ahli-ahli yang ada, tetapi hanya beberapa saja. Yang pertama adalah pengertian perubahan sosial menurut William F. Ogden. Nah, menurut William F. Ogden mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial itu meliputi unsur-unsur kebudayaan. Ya, jadi unsur-unsur kebudayaan, baik kebudayaan material maupun kebudayaan yang imaterial. Nah, yang ditekankan di sini adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap terjadinya perubahan-perubahan imaterial. Nah, sebagai contohnya di sini adalah perubahan material dalam hal ini kalau kita lihat dari unsur-unsur kebudayaan itu ada berapa nih? Ya ingat? Ada 7. Ya, ada 7 unsur kebudayaan. Apa saja? Yaitu ada sistem religi, ada sistem kemasyarakatan, ada sistem pengetahuan, ada sistem kesenian, ada sistem teknologi, kemudian ada sistem mata pencarian, kemudian ada sistem bahasa. Ya, jadi itu merupakan unsur-unsur kebudayaan. Nah, yang dimaksud dengan kebudayaan material itu adalah kebudayaan yang berwujud. Ya, jadi terjadinya perubahan dari salah satu kebudayaan material yang berwujud ini akan berdampak kepada terjadinya perubahan-perubahan yang imaterial, artinya perubahan kebudayaan yang tidak berwujud. Ya, sebagai contohnya misalnya adanya perubahan dalam alat-alat transportasi misalnya atau alat-alat komunikasi. Ya. Jadi dengan adanya perubahan alat-alat komunikasi, mungkin kalau zaman dulu kalau kita ingin berkomunikasi dengan teman, sahabat, saudara yang berada di tempat yang berjauhan, kita harus menunggu yang relatif lebih lama. Ya, tetapi dengan adanya perubahan kebudayaan material dalam hal ini adalah alat komunikasi, maka interaksi atau komunikasi yang kita lakukan bisa dilakukan secara lebih cepat. Ya, nah ini proses dari perubahan komunikasi ini yang dimaksud oleh Ogden, yaitu perubahan kebudayaan, kemudian juga perubahan material. Jadi dalam berkomunikasi itu ada perubahan, ada bisa dikatakan aturan-aturan di dalam berkomunikasi itu mengalami perubahan. Kira sudah cukup jelas itu untuk William F. Ogden. Kemudian pengertian yang kedua menurut Kingsley Davis, ya, mengartikan bahwa perubahan sebagai perubahan yang terjadi di dalam struktur dan fungsi daripada masyarakat. Nah, di sana ada kata struktur. Apa itu struktur? Ya, kira di kelas 11 sudah pernah disampaikan. Struktur itu adalah susunan sosial. Ya, di dalam susunan sosial itu ada status dan peran. Ya, ada status dan peran. Nah, kemudian fungsi. Ya, jadi kalau di dalam susunan ini, ya, susunan sosial ini, ya, terjadi perubahan, ini juga akan secara otomatis akan berubah fungsi daripada status dan peran tadi. Itu yang disebut dengan perubahan sosial. Kemudian yang ketiga, menurut McKeever, perubahan sosial itu merupakan sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, ya, social relationship, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan atau equilibrium, ya, hubungan sosial. Ya, jadi perubahan dari dalam hubungan sosial itu akan mempengaruhi keseimbangan yang terjadi di dalam
masyarakat. Kita ambil saja contohnya, misalnya perubahan dari pemerintahan Orde Baru ke reformasi. Nah, di sini kan ada timbul ketidakseimbangan di dalam kehidupan masyarakat, di dalam hubungan sosial, bahkan ada kecenderungan terjadinya konflik. Kalian masih ingat apa yang terjadi tahun 1998, di mana-mana timbul konflik. Ya, itu akibat apa? Akibat adanya perubahan dari sistem pemerintahan Orde Baru ke reformasi yang menimbulkan terjadinya ketidakseimbangan. Jadi menurut Machiavelli ini dikatakan bahwa perubahan-perubahan sosial, hubungan sosial itu bisa menimbulkan terjadinya ketidakseimbangan, atau dengan kata lain bisa menimbulkan adanya konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Ya, sehingga perlu ada upaya untuk menciptakan adanya keseimbangan. Ya, Ibu kira sudah cukup jelas pengertian ini. Kemudian, nah, di sini kalian bisa lihat pengertian yang berikutnya menurut Selo Sumarja. Ya, apa itu perubahan sosial? Perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Nah, perubahan di dalam lembaga-lembaga sosial, ya. Jadi apa itu lembaga? Ini pun juga sudah pernah kita singgung baik di kelas 10 maupun di kelas 11. Ya. Jadi lembaga perubahan di dalam lembaga-lembaga ini juga akan mempengaruhi sistem sosial yang terjadi di dalam masyarakat, nilai, sikap, dan perilaku, pola perilaku di antara anggota kelompok. Sebagai contohnya, misalnya, dengan adanya perubahan kurikulum dari KPSP ke kurikulum K13. Ya. Nah, itu merupakan gambaran dari terjadinya perubahan di dalam lembaga sosial. Kemudian perubahan itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi misalnya di dalam proses pembelajarannya. Ya, kalau dulu mungkin proses pembelajarannya bisa istilahnya teacher centered, tetapi di dalam K13 ini tidak lagi. Proses pembelajaran itu harus terjadi secara dua arah. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan perubahan sosial. Ya, betul ya, Nana? Nah, ini beberapa contoh-contoh perubahan sosial. Yaitu yang pertama adalah perubahan mode pakaian. Ya, perubahan mode pakaian itu terjadi karena ada faktor pendorong. Ya, jadi perubahan mode pakaian itu juga perubahan sosial. Ya, karena apa? Masuknya kebudayaan luar. Ya, melalui apa? Melalui televisi, ya, jadi melalui media-media massa. Kemudian contoh yang kedua adalah urbanisasi. Ya, urbanisasi ini menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk di daerah pedesaan. Jadi kalau kita perhatikan bahwa terjadinya urbanisasi di mana sebagian besar yang melakukan urbanisasi ini adalah mereka-mereka yang termasuk kategori usia produktif. Ya, berarti ini akan berdampak pada apa? Pada daerah pedesaan akan terjadi perubahan. Kemudian juga di daerah perkotaan. Daerah perkotaan pun juga akan mengalami perubahan, akan timbul pertambahan jumlah penduduk, ya, berarti akan berdampak kepada permasalahan kerja, pemukiman, dia akan mempengaruhi, ya, terjadinya perubahan sosial. Kemudian yang ketiga, konflik antara majikan dan buruh, contohnya. Jadi konflik antara majikan dan buruh. Nah, ini kalian bisa perhatikan sering terjadinya demo yang dilakukan oleh kaum buruh untuk menuntut apa? Untuk menuntut kenaikan upah.
Nah, itu beberapa contoh. Kemudian contoh yang berikutnya adalah eh, peranan wanita dalam pemerintahan. Nah, ini juga mengalami perubahan, ya. Kalau dulu kita perhatikan bahwa orang-orang yang duduk di pemerintahan sebagian mayoritas adalah kaum laki-laki, tetapi untuk saat sekarang tidak, ya, tidak didominasi oleh kaum laki-laki. Ya. Jadi kaum wanita juga bisa memegang peranan penting di dalam pemerintahan. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah pemakaian alat komunikasi. Ya. Jadi kita 20 tahun yang lalu komunikasi antar manusia menggunakan surat, tetapi saat sekarang sudah menggunakan handphone sebagai alat komunikasi. Nah, ini kalian bisa perhatikan beberapa ilustrasi dari perubahan sosial. Nah, pada ilustrasi yang pertama, ini mendeskripsikan tentang apa? Situasi yang ada di pusat perbelanjaan yang modern, ya, yang sekarang disebut dengan mall. Ya. Jadi kalau dulu mungkin kalau kita berbelanja adalah di pasar-pasar tradisional, tetapi saat sekarang bagaimana? Nah, kemudian perubahan apa saja yang terjadi dengan yang dulu mungkin kita berbelanja di pasar-pasar tradisional, kemudian sekarang berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan yang sering disebut dengan mall ini. Salah satu perubahan yang terjadi adalah interaksi yang dilakukan, ya. Interaksi yang dilakukan antara penjual dengan pembeli. Jadi interaksinya bersifat timbal balik di sini antara penjual dan pembeli di dalam pasar tradisional. Tetapi kalau di pusat-pusat perbelanjaan yang modern, ya, itu bahkan kalau bisa dikatakan interaksi minim sekali, ya. Bahkan kita juga melayani sendiri, ya. Kemudian pada gambar yang di sebelah kanan atas, nah ini gambaran daripada apa ya kira-kira, karena terjadinya ledakan jumlah penduduk, ya, mungkin, ya, terjadinya peledakan jumlah penduduk ini sampai merubah fungsi sarana yang harusnya digunakan sebagai jalan tetapi digunakan sebagai tempat berjualan. Itu menunjukkan juga sebagai salah satu dampak dari terjadinya perubahan sosial. Ya. Kemudian gambar di bawahnya ini, adalah, nah kalian bisa, mungkin kalian sebagai anak muda tahu, ya, gambar apa ini? Orang yang mengonsumsi alkohol, ya. Nah, untuk saat sekarang mungkin banyak anak-anak muda yang suka mengonsumsi alkohol. Kalau dulu mengonsumsi alkohol ini mungkin hanya ada pada saat acara-acara tertentu saja, ya. Nah, apakah ini bagian daripada pengaruh dari budaya luar? Mungkin saja. Karena apa? Karena di daerah barat orang-orang biasa mengonsumsi alkohol karena memang mereka memerlukan konsumsi yang bisa minuman yang bisa menghangatkan tubuh karena mereka mempunyai iklim dingin. Tetapi kalau di Indonesia, nah itu merupakan salah satu bukti dari terjadinya perubahan sosial. Nah, kemudian gambar yang di bawahnya ini, bawah kanan itu, ini juga menunjukkan adanya perubahan sosial, perubahan fungsi lahan, ya, yang harusnya digunakan sebagai sarana transportasi, tetapi digunakan sebagai tempat berjualan, bahkan tempat lalu lalang, sehingga menimbulkan apa? Kemacetan. Ya, nah ini beberapa ilustrasi tentang perubahan sosial, ya, bagaimana dampak daripada perubahan sosial tersebut. Ya. Baik, kalau seandainya nanti ada pertanyaan yang mungkin kalian belum jelas, kalian bisa
tanyakan melalui chatting ya di Google Classroom ya. Nah, sebagai penutup Ibu akan simpulkan dulu ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mencakup perubahan dalam aspek-aspek struktur dari suatu masyarakat ataupun karena terjadinya perubahan dari faktor lingkungan, karena perubahan komposisi penduduk, kemudian keadaan geografis, serta berubahnya sistem hubungan sosial maupun perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Nah, ingatkan lagi untuk jangan lupa absen, kemudian tetap menjaga kesehatan ya dalam situasi COVID sekarang ini. Ya. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk berdoa untuk memohon keselamatan dan perlindungan dari Tuhan ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Om Santi Santi Santi.